dalam acara Sip Talk. Jadi, yang sesi pertama sudah kita lalui bersama dengan materi mengapa setiap, nabi, mengembala ternak. Nah, jadi untuk sesi kedua ini, lebih menarik lagi temanya. Jadi, tema yang kita buat untuk selama 3 sesi ini kita, urut atau struktur supaya dari penangkapan, keilmuan kepada kita semua, terkhusus pada peserta bisa, memberikan hasanah keilmuan. Baik, untuk materi sesi kedua ini, kita mengusung tema terkait perspektif Islam terkait digitalisasi sektor peternakan. Dan alhamdulillah, kembali saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang telah meluangkan waktunya, padahal kita ketahui bersama, eee, dari, aktivitas beliau yang sangat padat, terutama, memegang amanah yang sangat, vital yaitu, eee, tim ahli Menteri Perdagangan. Jadi sebelum memasuki, materi, saya ingin memperkenalkan, secara singkat dulu, narasumber. Jadi untuk, eee, nama narasumber untuk sesi kedua ini, nama lengkap beliau yaitu Firman Reza Abdul Razak ST. Jadi, beliau ini alumni, Universitas Muslim Indonesia, eee, prodi, Fakultas Teknik. Jadi beliau juga ini, adalah aktivis di Makassar, mulai bergelut di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Untuk jabatan sekarang, beliau sebagai, tim ahli Menteri Perdagangan RI. Jadi, eee, selama lepas amanah di, kami daerah Makassar, beliau, mendapat amanah di kami pusat. Terakhir adalah Sekretaris Jenderal PP kami. Jadi, untuk dari track record organisasi beliau juga sangat mumpuni. Baik, kita tidak berlama-lama, kita, menghabiskan waktu dengan langsung saja, memberikan kepada narasumber untuk memaparkan, materinya. Silakan Kak Reza. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Assalamualaikum nahmaduhu wa warahmatullahi wabarakatuh. nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pak Zainal yang saya hormati selaku penggagas acara diskusi hari ini dan juga sebagai peternak teladan. Saya tahu dia sudah punya track record cerita punya peternakan. Dalam beberapa tahun terakhir sering di broadcast jualan sapi. Kemudian tadi ada MC acara yang saya hormati. Kemudian ada tadi yang tilawat tadi, siapa? Imran ya. Nah, luar biasa tadi tilawahnya saya dengarkan, hikmat sekali. Insya Allah kemudian kita yang mendengarkan juga bisa menenangkan hati dan mendapatkan berkah dari apa yang beliau baca. Nah. Ini dari toko buku mana ini? Dari toko buku Mutiara Ilmu kah? Siap, Betul, Kak. Kak. Nah, saya berarti belum lupa lah model-model lemari toko buku Mutiara Ilmu. Salah satu tempat salah satu tempat yang kemudian sering kami kunjungi lah untuk kemudian lihat koleksi terbaru, baca-baca buku, dan tempat diskusi lah. Jadi alhamdulillah kalau masih jalan sampai sekarang, semoga bisnisnya terus lancar, bisa kemudian menjadi pusat diskusi literasi bagi teman-teman aktivis, khususnya aktivis Islam. Jadi saya ini secara pribadi diminta jadi narasumber bicara peternakan, terutama dalam perspektif Islam. Dua-duanya ini nggak nyambung sebenarnya dengan saya, walaupun kita sekarang jadi tim ahli Menteri Perdagangan Republik Indonesia Pak Muhammad Lutfi.
Tapi secara pribadi, saya udah bilang sama Zainal, ini saya nggak paham masalah peternakan, karena kita ini bukan peternak. Cuma dia bilang, ya udah Kak, yang penting bisa silaturahim, cerita-cerita apa yang kemudian bisa disampaikan ke teman-teman. Jadi, ya syukur alhamdulillah bisa silaturahim di room Zoom pada sore hari ini. Dan saya kira selain teman-teman mahasiswa juga mungkin sebagian besar yang bergabung di sini adalah para peternak yang sudah jalan bisnisnya, dan ini suatu hal yang luar biasa. Saya mungkin tidak banyak menyampaikan cerita, tapi ada satu Quran di surat Al-Mu'minun ayat 21 bahwa sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada di dalam perutnya, dan juga pada binatang itu terdapat manfaat yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. Jadi memang peran ternak sebagai konsumsi itu telah kita dengar dalam sejarah, dan ini luar biasa sebenarnya dalam pemenuhan hajat hidup, terutama khususnya manusia ya. Saya secara pribadi sebenarnya saya sampaikan sama Zainal, kapan ya? 2019 kemarin saya beli 1 ekor sapi. Sapi betina. Karena ada yang jual, saya terpikir, karena bilang, oh iya, salah satu cita-cita saya yang sampai hari ini belum betul-betul saya laksanakan, yaitu menjadi seorang pengembala atau peternak. Itu masih belum lah. Sampai sekarang itu pernah terbayang mau pelihara kambing, mau bangun kandang kambing lah. Ini kita lagi urus tanah. Kalau memang insya Allah bisa lancar dan berhasil, ada tanah di daerah Jawa Barat. Kalau memang itu bisa lancar, tanah, jadi ada tanah yang kemudian putus kontrak dari perkebunan, yang itu tanah negara, habis masa hak guna lahan lah, kemudian dilepas lagi ke masyarakat, ada pembagian diserahkan sebagian besar ke masyarakat, dan sebagian dicari pengelola baru. Nah itu kita lagi coba urus, mudah-mudahan bisa dapat 1-2 hektar lah, 1-2 hektar yang saya berpikir ke depannya bisa pengembangan di sektor agrobisnis dan peternakan. Nanti mungkin saya malah belajar sama Zainal ini bagaimana di sisi peternakan, terutama sapi lah. Tapi lagi kita coba garap ke sana. Nah, itu salah satu cita-cita saya, menjadi seorang pengembala peternak. Makanya kemarin sempat beli 1 ekor, dan alhamdulillah saya dapat info sekarang sudah mengandung, sudah hamil. Mudah-mudahan lancar lah sampai kelahiran. Tapi ini salah satu motif cita-cita lah. Mungkin karena itu kita bisa gabung juga ya di sisi di Kementerian Perdagangan, karena mulai mendorong isu ekonomi. Nah, sedikit yang saya sampaikan mungkin sharing, dan saya kira di sini juga mungkin banyak peternak ya yang bergabung. Saya senang dengan gerakannya Zainal ini, konsen di wilayah peternakan, bicara tentang pembaharuan teknologi, bagaimana hasil bisa maksimal, bahkan bermanfaat. Kemudian ada sharing dengan para peternak-peternak kita, bagaimana mengangkat derajat peternak secara ekonomi, secara sosial. Seringkali mungkin bagi teman-teman jabatan-jabatan di pusat kayak misalnya sampai sekarang bilang tim ahli perdagangan, menteri perdagangan keren. Bagi saya itu hal-hal yang biasa saja. Justru kita bermanfaat sejauh mana jabatan itu atau posisi itu kita bermanfaat. Justru menurut saya ini peternak, petani kita ini yang memiliki jasa yang luar biasa, bagaimana mereka memberikan kontribusi bagi masyarakat, menyambung hidup, menyediakan pakan sandang, pakan bagi kita semua. Dan ini menurut saya sesuatu hal yang mulia. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan tentang bicara tentang bagaimana menjadi peternak itu adalah kerja para nabi dan rasul. Nah, itu juga yang menjadi salah satu kenapa tadi yang saya bilang ya, cita-cita, bahkan salah satu punya jadi seorang pengembala peternak lah. Karena ini salah satu profesi yang kemudian mulai jarang
dijalani oleh para aktivis, terutama aktivis dakwah, aktivis Islam, bahwa mengembala itu ada banyak pelajaran tadi kan. Kalau dari sisi apa namanya, dari sisi Quran tadi sudah bahwa banyak terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Jadi memang ini ceritanya luar biasa, bagaimana bagaimana cara beternak mengembala itu menjadi sebuah pelajaran, dan itu pekerjaan para nabi dan rasul sebelum mereka menjadi pendakwa, mengajak manusia, mendorong manusia untuk bisa berbuat baik, bermanfaat bagi sekitarnya. Mereka memulai dengan misalnya hewan ternak. Nah, ini yang menurut saya salah satu hal yang menarik bagi kita, dan saya secara pribadi berbangga hati hari ini bisa bertemu ya. Saya silaturahim bisa bertemu dengan dengan profesi yang bagi saya mulia, menyediakan selain kemudian banyak sekali pelajaran, tapi dia menyediakan pakan bagi manusia. Yang kita tahu sekarang dengan adanya perubahan iklim dan sebagainya berefek kepada pakan, dan tersedianya kurang dari sisi konsumsi. Misalnya yang pandemik hari ini terjadi, nah bisa jadi ini berakibat bagi kita yang sederhana. Nah, saya dalam beberapa kali mendengar sambutan dari Pak Menteri kita, Menteri Perdagangan, Pak Lutfi, menyampaikan bahwa memang beliau akan coba menguatkan dalam hal ini, misalnya ini kan masuk level UMKM ya. Kalau memang yang masih levelnya masih di Kementerian Perdagangan itu mengklasifikasikan jika omset itu masih di bawah 50 miliar, itu masih dalam level UKM lah, yang perlu kemudian ada treatment dan afirmasi kebijakan yang berpihak kepada petani dan peternak. Nah, saya kira ini yang perlu kita dorong. Bahkan dalam beberapa kali misalnya kemarin sempat disampaikan, memang kalau kita itu selalu bicara impor ya, impor daging dan sebagainya. Australia salah satu negara importir daging kita, dan sebenarnya dari tahun ke tahun ini akan dicarikan solusinya biar kemudian bisa berkurang jumlah impor daging yang kemudian masuk ke Indonesia. Nah, saya kembali kepada tadi bahwa secara profesi ini mulia, dan hal yang kemudian perlu dikuatkan. Saya banyak punya teman di wilayah NTB yang saya tahu mereka juga peternak, ada yang kuda sama peternak sapi, cerita bagaimana suka dukanya dan cerita bagaimana mereka mengelola ternak mereka. Ternyata banyak hal-hal yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, yang menarik adalah kalau kemudian secara landasan agama sudah jelas bahwa ini adalah pekerjaan Nabi dan Rasul, kemudian secara secara manfaat yang kemudian diberikan kepada masyarakat sangat luar biasa, bahwa dia menyediakan pakan bagi masyarakat, sumber protein, dan daging ini salah satu sumber protein utama di manusia yang sekarang kita sama-sama konsumsi. Pasti nilai-nilai yang kemudian positif ini akan sejalan dengan Islam. Jadi tidak ada yang kemudian selama menurut saya dalam penggunaan teknologi. Nah, kalau saya sedikit singgung ya, saya sudah bilang sama Zainal bahwa pada dasarnya memang saya bukan orang peternak dan tidak terlalu, tapi mungkin nanti dari sini bahkan saya bisa dapat masukan, dan mungkin bisa kita sampaikan dalam kapasitas kami di Kementerian Perdagangan, dan sekarang juga bergabung di pengurus pusat masyarakat ekonomi syariah, di wakil ketua komite ekspor halal, bahkan di bawah kepemimpinan Pak Erik, Pak Ketuanya itu Pak Anwar Basori, beliau direktur di Bank Indonesia. Kemarin diskusi bahwa kita akan mendorong salah satunya penguatan ekspor, bahwa di sisi konsumsi daging kita, bahwa tidak hanya kita menjadi konsumer daging, impor daging, tapi kedepannya kalau bisa memang ketika kualitas daging kita bagus, maka kita malah harus bisa mengirim daging ke luar negeri. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu perhatian di
mulai dari Kementerian Perdagangan, kemudian kita di Komite Ekspor Halal di MES, ini mendorong ke arah sana. Nah, menurut saya ketika kemudian kebutuhan kita meningkat secara volume dan kualitas, maka kemudian di zaman sekarang penggunaan teknologi ini menjadi sebuah keniscayaan. Jadi menurut saya pemanfaatan teknologi ini menurut saya di zaman sekarang itu sudah keharusan. Saya misalnya pernah makan ya steak di mana ini ya, saya lupa namanya, diajak salah satu, itu satu porsinya itu daging kurang lebih ya 250, 1/4 kilo lah. Kita makan itu harganya kalau nggak salah 600-700 itu satu porsi. Dagingnya itu apa istilahnya itu sirloin ya. Itu karena apa? Menurut saya kenapa bisa mahal dalam pandangan saya ya. Dan ini bukan hanya dari sisi pakan ya. Nanti mungkin Zainal juga sudah ada diskusi-diskusi setelahnya. Tapi menurut saya mungkin ada pemanfaatan teknologi. Kalau ada cerita misalnya yang sapi di Jepang, di Swiss itu sampai kemudian dipijat-pijat, diberikan konsumsi yang bagus, sehingganya kualitas daging juga dia bagus karena sapinya tidak stres. Sehingganya ini berefek kepada kualitas dagingnya juga yang bagus. Ada salah satu anak muda itu yang viral di Jawa yang dia ternak sapi Bali itu yang luar biasa, dia anak muda, viral YouTube-nya itu saya berapa kali lihat bagaimana dia memperlakukan ternak itu seperti ya layaknya keluarga ya, dalam tanda kutip ya, betul-betul memperlakukan tidak layaknya hewan yang umumnya orang memperlakukan ya, tapi luar biasa bagaimana perlakuan sapi, diajak jalan, tidak ada kebisingan, konsumsinya diatur, vitaminnya dan sebagainya, teknologi-teknologi yang dalam tanda kutip seperti itu yang kemudian dimanfaatkan, sehingganya harga sapinya itu luar biasa, secara kualitas ternaknya itu secara mental sehat, secara fisiknya juga bagus. Nah, ini yang mungkin yang dicari. Bagaimana secara sapinya tidak stres. Ini kan kita di Jakarta ini ya Allah. Jadi daging ini kan bisa jadi banyak lah. Jadi secara sapinya juga sehat, tidak stres, kemudian dagingnya juga tumbuh sampai 1 ton sapinya. Nah, menurut saya memang penggunaan teknologi ini tidak bisa lagi dipungkiri. Nah, kalau dalam pandangan menurut saya, dalam bicara misalnya di kita di Islam itu ya, hal-hal yang seperti ini pada dasarnya boleh. Cuma nanti kan ada ketika kemudian itu masuk kepada ya, misalnya disembelih tetap harus disembelih sesuai syariat dan sebagainya. Kemudian perlakuan hewan tidak ada penyiksaan dan sebagainya. Saya kira kualitas kita ini mungkin Zainal ya, coba riset. Saya minta Zainal itu coba bagaimana selama ini kan referensi peternakan kita ini kan Australia, Amerika, Eropa, Jepang. Kenapa tidak ada referensi bagaimana Rasulullah itu para nabi dan rasul mentreatment ternaknya seperti apa? Jadi ada sebuah ilmu baru ya. Saya ini usul saja, misalnya kalau ada asosiasi ternak, misalnya peternak muslim atau asosiasi peternak muslim, ada cara-cara yang itu menjadi contoh dari cara Islam memperlakukan ternak. Mungkin ini bisa jadi, ya kita lihat Rasulullah itu ketika masih bayi, walaupun ternak ibu susuannya itu ternak-ternak dari keluarga susuannya itu langsung gemuk dan sebagainya. Tapi mungkin ada hal-hal yang selama ini yang luput dari kita secara riset, perlakuan bagaimana Islam memperlakukan ternak. Kita kan tidak ada, walaupun mereka ini binatang, tapi perlakuan kita tetap tetap selayaknya lah. Tidak kemudian ada penyiksaan. Itu kan banyak viral-viral lah video-video di mana di YouTube lah kalau kita lihat itu cara penyembelihan, cara perlakuan ternak. Jadi sudah sapinya ini stres, kemudian cara disembelihnya juga tidak sesuai syariat. Jadi ketika dia disembelih itu kan sebenarnya hal-hal yang begini-begini yang perlu dilakukan lah. Sehingganya mungkin menurut saya itu akan mempengaruhi dari sisi pertumbuhan ternak, dari sisi daging, dari sisi kualitas daging, dari sisi
dari sisi mentalnya juga bagus. Nah, ini mungkin kalau menurut saya coba didorong. Saya belum menemukan, mungkin sudah ada, tapi coba ini kita galakkan lah. Peternakan dari sisi konsep Nabi dan Rasul misalnya. Kemudian di-combine dengan penerapan teknologi modern. Nah, kalau ini kan luar biasa. Jadi bisa jadi nanti Indonesia di beberapa daerah ini kan kayak Sulawesi Selatan masuk salah satu sumber protein ya, sapi. Kemudian di NTB itu salah satu sumber protein kita, sapi di sana luar biasa. Nah, ini kalau dikembangkan ke depannya saya kira menjadi salah satu solusi. Nah, karena protein ini menjadi salah satu penunjang kecerdasan bagi kita masyarakat ya. Selain anjuran untuk makan ikan, kalau ada kemarin Pak, saya dengar salah satu orang di Kementerian Pendidikan menyampaikan, bahkan ini guru besar perikanan dan kelautan, Prof. Budi Mawan itu di Unhas, beliau guru besar ikan, dia bilang ini angka makan ikan kita ini masih sangat rendah dibandingkan dengan beberapa negara, terutama misalnya Jepang, negara-negara kelautan lah. Saya bilang ini jangankan makan, jadi kita makan ikan saja rendah, apalagi mau makan daging kan, dalam hal ini daging sapi ya. Kalau daging ayam, ini sering. Kalau ikan itu paling di Jakarta ini ikan lele sama ikan ikan mujair, ikan gurame, itu paling sering. Tapi kalau ikan-ikan laut yang kaya akan omega 3 dan sapi juga ini yang punya kandungan protein bagus, ini termasuk salah satu makanan ya bisa dibilang masyarakat kelas menengah. Nah, kalau memang ini bisa terjadi merata di masyarakat, saya kira bukan hanya kemanfaatan ya, tapi bisa meningkatkan kesejahteraan bagi petani, bagi peternak kita. Nah, ini menurut saya yang saya kira perlu didorong. Bahkan kalau ada dari masukan dan hasil riset, tulisan-tulisan yang kemudian sudah menjadi sebuah hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini bisa kita share. Nanti kita coba share lah. Kita di Jakarta ini kan banyak lah link-link. Saya sudah ketemu dengan asosiasi petani muda, petani tua yang ini kita tinggal cari, kemarin dapat asosiasi bawang, cabai, kita coba pantau dan kemudian penguatan. Kemudian kemarin ketemu dengan asosiasi sarang burung walet, salah satu di sektor komoditi Indonesia yang cukup mahal di luar negeri. Nah, yang begini-begini maksudnya saya kalau ada hal-hal seperti ini kan menarik untuk kita sampaikan. Nah, hal-hal ini yang saya kira didorong dan menjadi harapan juga bagi kami bahwa dalam kondisi pandemik seperti sekarang memang cenderung harus banyak muncul kreativitas. Kita punya salah satu jaringan kita, eChef, itu ada namanya eChef Farm, itu sudah di-launching, saya salah satu pembina di eChef Farm itu, di eChef, di gerakan kita di eChef ini yang konsen pada gerakan remaja masjid di segmen ekonomi. Ada tagline kita itu satu remaja masjid, satu masjid, satu komunitas, satu usaha. Nah, itu sampai kita bangun Chief Atras itu bangun peternakan di kaki gunung Merapi. Itu punya sejarah kampung ternak, tapi mungkin karena efek dan lain sebagainya, akhirnya itu jadi kayak hampir kampung mati, masyarakatnya miskin dan sebagainya. Akhirnya di sana dibangun itu peternakan penggemukan. Dan sekarang terakhir laporan dari teman-teman eChef itu kurang lebih ada sudah 50 ekor di sana yang digemukan. Kemudian bahkan pakai kamera pengawas, karena ya bagaimana mau diawasi sebagian orangnya di Jakarta, jadi ada CCTV, kemudian masih konsepnya mungkin masih seperti yang biasa lah, yang natural, penerapan teknologi belum maksimal lah dari sisi perawatan dan sebagainya. Tapi ada dokter hewannya juga yang kemudian mantau dan sebagainya, kemudian dari sisi pakan diatur. Nah, itu target kalau bisa nanti di Ramadan dan Idul Adha itu bisa kemudian, dan target itu bisa sampai 70
70-90 sapi yang kemudian akan standby di sana sampai harinya untuk penjualan. Nah, ini menurut saya beberapa yang kemudian perlu kami sampaikan. Jadi sekali lagi kebanggaan bagi saya secara pribadi ini silaturahim dengan komunitas Jenal ini rata-rata sebagian besar peternak ya? Atau teman-teman yang masih mahasiswa juga? Ya, didominasi oleh teman-teman mahasiswa, Kak. Oh ya. Jadi saya tuh sampai riset lah. Saya cerita ya. Saking senang ini salah satu saya bilang tadi cita-cita beternak. Saya tuh di tahun 2018 itu sudah riset di antara sapi atau kambing itu sempat di awal mau coba peternakan kambing dulu. Kambing karena kambing itu misalnya kambing Etawa, kemudian kambing Jawa itu kambing Etawa oke, dia agak besar, saya sampai jenis kambing apa, kemudian ada kambing yang bagus itu kambing campuran antara Etawa dan Jawa. Saya bahkan 2 kali itu ke Purbalingga, ada binaan Bank Syariah Mandiri, karena saya jalan sama Pak Komisaris Bank Syariah Indonesia, itu luar biasa di sana. Masyarakat sangat terintegrasi, sampai kemudian kotorannya itu dihargai. Jadi mereka luar biasa di Purbalingga itu desa binaan Bank Syariah Mandiri, itu luar biasa penerapan teknologi yang sampai dari sisi kotorannya pun itu sudah inden. Jadi orang kalau mau beli kotoran kambing di yang peternakan Purbalingga itu inden, ngasih nitip dulu duit, nanti jadi kotorannya itu selalu habis. Nah, saya tidak tahu ya. Jadi urinnya juga dipakai jadi salah satu bahan pupuk, kotorannya juga, dagingnya. Jadi menurut saya ini masih akan sangat prospek lah bisnis peternakan inilah, sapi, kambing, kemudian ya kalau dari sisi yang unggas ini kan ayam dan sebagainya masih masuk lah hal. Tapi dari sisi yang peternakan yang hewan-hewan ini kambing sama sapi juga masih tinggi kebutuhan kita. Bahkan kemarin itu saya infokan sedikit, kita kemarin ada diskusi UMKM ekspor. Jadi sekarang itu keberpihakan pemerintah penguatan di sisi ekonomi itu untuk di pandemik ini luar biasa. Di Kementerian UMKM itu waktu kita ada acara Ramadan bersama MES itu di Sunda Kelapa hari Kamis, Pak Menteri Teten Mas Duki itu menyampaikan bahwa penguatan UMKM di sektor penguatan kementerian di sektor UMKM ini perhatiannya luar biasa. Sampai kemudian akan ada anggaran-anggaran yang sifatnya itu menguatkan UMKM, bantuan-bantuan. Nah, ini coba tinggal dicari informasinya. Kemudian kemarin kita undang dari direktur retail, sampai kemudian pembiayaan mikro misalnya. Sekarang itu pinjaman tanpa agunan itu sudah mencapai angka 200 juta. Kalau dulu itu kan kemarin sebelum COVID itu kan pinjaman tanpa agunan itu tanpa jaminan itu kurang lebih di angka 50 juta. Nah, sekarang untuk kemudian menguatkan peningkatan kapasitas UMKM kita ini, dalam hal ini petani, nelayan, atau pedagang-pedagang retail ini, itu sampai di angka 200 juta pembiayaan yang kemudian diberikan oleh bank. Dan itu kan dari sisi bunganya rendah lah karena ini UMKM. Nah, ini coba saya kira untuk menguatkan dan potensinya besar. Angka konsumsi kita ini bangsa Indonesia ini pertama angka kelahiran nggak turun, angka konsumsi pasti selalu naik. Jadi menurut saya ini masih prospek untuk dikembangkan. Nah, ini yang saya kira nanti kita coba share pengembangan di sektor peternakan tadi itu luar biasa. Saya sampai diskusi yang orang di Purbalingga itu, Mas bagaimana kebutuhan kambing sama domba? Dia bilang ini saya saja ini tahun 2019 saya datang, udah COVID lah kalau nggak salah. Datang kedua itu udah COVID. Datang pertama itu belum, tapi datang kedua itu sudah pada saat sudah COVID. Sampaikan bahwa saya saja ini permintaan masih sangat besar dibandingkan stok saya yang tersedia. Dia itu ready sampai angka 3.000 ekor.
yang kemudian yang terkonsentrasi peternakan itu di angka 600 ekor, kemudian dia ada namanya plasma, sistem plasma itu satu kecamatan dia berdayakan, dan bahkan saya temukan beberapa peternaknya itu yang dulunya kerja di Jakarta, sekarang pulang malah menetap kembali ke kampung ngurusin ternak, karena dia bilang ini lebih jelas Pak, saya udah alhamdulillah dari sini sudah bisa mencukupi kebutuhan dan kemudian biaya pendidikan anak, jadi ya udahlah ngapain lagi saya ke Jakarta. Jadi itu cerita-cerita yang kemudian kami dengar. Nah, menurut saya memang pemanfaatan teknologi ini menjadi sebuah keniscayaan. Nah, tinggal dari sisi teknologi yang ada sekarang, saya kira perlu kita selektif lagi mana yang kemudian secara kesehatan ya, pada dasarnya secara kesehatan itu bagus, dan yang kedua memang dasar-dasar syariatnya itu sudah selesai. Bahkan udah ada rekomendasi, misalnya kalau di kita itu ada MUI lah, BP POM, dan sebagainya. Nah, menurut saya ini yang kita dorong biar sebenarnya peternak kita juga ini bisa sejahtera, dan potensinya sekali lagi masih cukup besar ketika kemudian sebagian anak-anak, nah ini kalau ada teman-teman mahasiswa ya, yang kemudian berpikir untuk cari kerja, kemudian melamar kerja, jadi pegawai dan sebagainya, menjadi peternak, menjadi nelayan, menjadi petani, ini bisa jadi salah satu solusi. Jadi bahkan banyak cerita lah, sukses story saya itu cukup memantau, misalnya di YouTube itu ada cerita sukses peternak lele, peternak udang faname, peternak, dan itu masih muda-muda. Bahkan saya ketemu dengan salah satu teman itu di Bogor, dia peternak ulat Hongkong. Dia ternak ulat, dia sampai ekspor ke Taiwan, Cina, daerah-daerah ASEAN dan Jepang. Jadi ulat Hongkong itu dia luar biasa, bahkan kandungan proteinnya cukup tinggi di angka 45%. Kalau saya tidak salah dia bilang itu sudah diliput di Metro TV, dan dia sudah dapat tawaran dari Finlandia itu untuk memasok 100 ton per bulan. Tapi dia belum bisa sanggupi itu. Dia takut bisa nanti masalah. Sekarang kapasitas dia itu baru di kisaran 12 ton per bulan, produksi dia itu semuanya keluar ekspor. Karena tidak ada yang konsumsi. Kalau orang-orang luar itu konsumsi makan itu udang ulat Hongkong, dia agak panjang-panjang. Bukan bagot ya, kalau bagot itu untuk pakan, tapi ini memang ulat yang bisa dikonsumsi untuk manusia, memang untuk pakan konsumsi manusia. Nah, yang begini-begini yang menarik sebenarnya, dan saya kira salah satu agenda hari ini yang bisa memotivasi kita semua. Saya bahkan secara pribadi punya cita-cita menjadi peternak. Alhamdulillah sekarang baru 1 ekor sapi. Nanti kalau lahiran sapi saya ini misalnya ya bisa 2 ekor, kita cari lagi kalau ada yang yang ini, kemudian akan ada lahan beternak kambing, juga salah satu solusi. Ini bisa menjadi salah satu solusi ekonomi lah. Ditambah di pandemik ini kan kita tidak terlalu banyak aktivitas di luar ya. Mendingan kita interaksi dengan hewan ternak kita, ngurusin, tidak ada virus saling menularkan. Beda kalau yang kerja di kantoran misalnya ya. Kalau yang kerja di kantoran ada cenderung bisa tertular COVID-19. Tapi kalau dengan hewan ternak kita ya, yang penting kita udah aman, sehat, ya udah kita tinggal ngurus mereka aja, ternak-ternak kita, dan insya Allah dari situ sumber kehidupan kita dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Itu dari saya, Zainal. Ini luar biasa atensi teman-teman. Saya tidak bisa bercerita terlalu dalam. Saya udah cerita sama Zainal, cuma dia bilang, udah Kak, minimal kita bisa silaturahim. Saya bilang, oke, nanti kita silaturahim. Dan saya juga secara pribadi, kalau ada info-info yang dari pusat, nanti kita akan share, berbagi dengan teman-teman di daerah, yang luar biasa semangatnya, kontribusinya, di tengah pandemik begini masih tetap semangat. Khusus yang teman-teman mahasiswa di sini, kalau yang apalagi yang belum selesai, saya rekomendasi untuk jadi peternak. Harus ada second choice. Jadi ada pilihan selain kita jadi karyawan, jadi jadi pekerja kantoran gitu kan. Karena pekerja kantoran, karyawan,
ini sedih sekali info sekarang itu kemarin pas COVID di pertengahan tahun 2019 itu 2019 pertengahan tahun kemarin pas COVID 2020 ya 2020 kemarin COVID itu angka pengangguran kita itu sampai di angka 13 juta. Jadi ini kita tidak tahu bagaimana. Jadi 13 juta ini ya Allah. Banyak cerita-cerita. Saya sendiri banyak dapat japrian, cerita tentang keluarga dan sebagainya, kemudian kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Dan ini terjadi lah, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia ini terjadi angka pengangguran yang tinggi. Mungkin sekarang sudah agak sedikit membaik, tapi angka pengangguran sebelum-sebelumnya ini kan masih tinggi. Nah, solusinya memang harus ada inisiatif dari kita sendiri di sektor wirausaha. Nah, ini yang kita butuhkan untuk teman-teman, terutama yang mahasiswa. Kalau mungkin yang tamatan SMA, oke lah, karyawan, atau kemudian yang mahasiswa. Yang mahasiswa juga ini, kalau dia tidak punya skill nilai tambah, cuma linear aja yang ya hanya dari kampus, tidak ada hal-hal yang lain yang dia tahu, cuma di Word pun cuma bisa ketik-ketik, tapi tidak sampai jadi pakar, kemudian jadi ada skill tambah, itu susah juga untuk bersaing di dunia kerja. Jadi sekarang itu kalau memang mau ya di sektor profesional harus betul-betul kita bisa memiliki keahlian lain yang spesifik, atau kemudian kita di dunia wirausaha yang potensinya tadi masih cukup bagus lah, di dunia peternakan misalnya salah satunya, yang itu akhirnya kita tidak menjadi beban tapi menjadi solusi bagi masyarakat. Mungkin itu menurut dari saya pada sore hari ini di tengah puasa dan di tengah pandemi. Gimana Zainal? Apalagi perintah? Baik Kak, jadi luar biasa ya antara apa yang kita sampaikan terkait perspektif Islam tentang digitalisasi sektor peternakan. Jadi memang ya Kak, sekarang di eranya 4.0 banyak di sektor peternakan secara khusus yang sangat terbantukan oleh adanya digitalisasi ini. Ya, baik yang seperti disampaikan tadi, mulai dari peningkatan kualitas ternak, dan bahkan sekarang ada yang mengembangkan terkait pola penjualan ternak itu bisa face to face antara konsumen dengan peternak. Jadi dengan adanya digitalisasi ini yang mempertemukan kita semua. Jadi iya, saya ada info. Saya tuh pernah dapat broadcast, dia memberikan tawaran investasi ternak. Itu ada lahan di Bogor. Jadi dia lahannya, jadi apa ya, istilahnya beli kapling, tapi sekaligus beli ternak. Jadi kapling tanah, sama kemudian beli ternak. Nanti dipasangi chips, ternak apa namanya di wilayahnya di sini, ini dia sapinya. Yang kayak begini-begini menarik juga sih. Mungkin apa namanya ya, orang mungkin sekarang ada beberapa orang yang punya uang yang ingin investasi. Bahkan saya dulu secara pribadi dulu itu pernah ada punya ide tentang donasi ternak. Yang itu sifatnya kita berdonasi, yang rencananya itu kita secara tidak langsung berdonasi untuk kurban kita nanti. Jadi kayak begitu kan, misalnya kita berdonasi kurban sekarang, kemudian ini udah jalan, nanti bisa di hal-hal yang seperti itulah, sama digital ya. Pemasaran, penjualan, nah ini udah harus digital. Kalau bisa ya, saya kemarin ketemu dengan salah satu peternak domba yang besar di Jawa Timur, asosiasi, mereka ini koperasi, modalnya cuma membantu akses pembiayaan dari peternak masyarakat. Jadi, karena asosiasinya perusahaan koperasinya sudah besar, dia diakui oleh BI, udah punya koneksi lah dengan OJK, dengan BI, akhirnya dia bantu akses pembiayaan KUR 25 juta. Nah, 25 juta itu dia bisa dapat, kalau nggak salah, 11 ekor kambing. Dengan sistem ada kandang, ada pakan, ada obat, dan sebagainya. Nah, nanti dia, masyarakatnya yang ternak, kemudian dia jual ke si koperasi.
Nah, koperasinya ini dia himpun. Ceritanya dia itu sudah belasan ribu peternak. Kalau nggak salah sampai 20.000 itu di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Cuma lebih banyak itu di Jawa Timur. Nah, itu dia sampai sudah ekspor. 2019 dia sudah ekspor. Nah, waktu dia ketemu kita di 2020 itu di kantor Bank Syariah Mandiri, dia cerita dia mau ekspor karena pandemi sempat terhenti, kemudian dia ekspor di tahun kemarin dia cerita mau ekspor April 2020. Ekspor pertama dulu di 2019 itu dia dilepas sama Pak Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Waktu itu saya lihat, dia kasih lihat beritanya, dan memang iya betul. Nah, yang begitu itu cuma model bantu kur. Ini Zainal coba nanti akses cari bagaimana, tapi peternak juga yang harus kita percaya. Jangan sampai ya wajar lah nanti seharusnya sapi yang kemudian atau apa dijual dan sebagainya, ya komitmen ke bank, ya jadinya kita tidak dipercaya. Padahal awalnya kita niat untuk bantu peternak, tapi akhirnya ya itu bikinkan sistemnya bisa copy paste dengan si apa tadi itu yang saya bilang tadi, Pak siapa, ada kontaknya di saya kalau mau diskusi terkait pengelolaan koperasi dia, tapi dia segmennya kambing dan domba. Sudah ada beberapa sapi, cuma itu sapi belum terlalu besar, lebih besar dia tuh sapi. Dia bantu, jadi dia bantu masyarakat akses. Ini kan kadang masyarakat kita kan tidak paham akses ke perbankan, itu kur kan rendah, jadi bisa dinego dari sisi pembayarannya kapan. Tapi dengan itu kan masyarakat bisa dapat modal usaha daripada mereka pinjam ke rentenir atau tengkulak yang bunganya itu gila-gilaan. Nah, dengan itu kan jadi lebih bagus diatur. Mungkin itu. Ya, baik. Jadi untuk ini selanjutnya Kak, untuk sesi selanjutnya itu kita buka sesi tanya jawab nih. Terkhusus karena kita cukup link-link relasi, dan ini yang perlu dibangun oleh teman-teman kita yang mungkin masih didominasi oleh mahasiswa. Jadi selama kita masih mahasiswa ya, kita harus membangun relasi itu. Jadi aturannya seperti pekan kemarin bahwa teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, silakan untuk angkat tangan di kolom komentar atau raise hand. Jadi teman-teman memberikan kode di kolom komentar untuk kita tunjuk bahwa siapa yang diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, hari ini silakan teman-teman. Mumpung narasumbernya memberikan waktu untuk kita. Silakan. Oke, gimana teman-teman? Silakan mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar dengan memberikan kode. Biar di monitor kami ini bisa terbaca untuk kita berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Atau tulis aja pertanyaan di kolom chat kalau nggak ini. Ya, boleh. Nah, terutama teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Peternakan Unhas, Himpunan Mahasiswa Peternakan Universitas Boswa, kemudian ada Pol Bantang yang cukup banyak pesertanya, lebih dari angka 100. Kemudian dari Stip Sinja juga bergabung, dan Pol Bantang ada ini juga Politeknik dari apa? Bantaeng? yang pertanian yang naungannya Kementan. Oh, itu Kementan ya, Pak Sahrul. Iya. Jadi mungkin dari tadi juga ada yang baru sempat gabung dari Universitas Islam Malang. Ya, ini dari Pol Bantang, Salwa Salsabila. Bisa langsung mengajukan
biar sambil memperkenalkan diri, asal kampus dan asal tempat tinggal. Silakan. Ya, Salsabila. terima kasih Kak. Pertama-tama saya mohon maaf dulu tidak bisa nyalakan kamera karena kondisi lingkungan lagi tidak kondusif Kak. Oke, Iya. Boleh. Silakan. terus saya terima kasih banyak atas materinya, sangat bermanfaat sekali. Yang ingin saya tanyakan Kak, itu masalah ekspor yang produk ternak ke luar negeri. Kalau boleh, mungkin bisa Kakak berikan tips-tipsnya Kak. Bagaimana caranya supaya dapat koneksi untuk ekspor ke luar negeri? Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih pertanyaan dari Salsabila. Sebelumnya Salsabila ini dari Oh iya, asal maaf Kak, kampus di lupa. mana? Saya dari Politeknik Polbangtan Goa, jurusan peternakan, prodi D3 budidaya ternak. Oke. Terima kasih. Jadi untuk sesi kali ini kita berikan kesempatan untuk 3 penanya. Jadi kita rampungkan dulu, baru kita berikan kesempatan untuk narasumber. Ya, silakan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kita buka untuk sesi untuk penanya yang kedua dan ketiga. Silakan. Bisa di kolom komentar, kemudian bisa juga melalui memberikan kode di kolom komentar dengan raise hand. Silakan. Oke, baik. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin bisa langsung. Oh, ini dari Syarif Hidayatullah. Oke, bisa langsung ditanyakan. Atas nama Syarif Hidayatullah. Silakan, langsung diajukan saja. Oke, baik Kak. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Syarif, mahasiswa dari UMI, jurusan Teknik Industri. Kebetulan saya juga sebagai peternak maggot. Yang mau saya tanyakan, adakah tips untuk mencari pasar dan bagaimana tips untuk memasarkan produk kita di era digitalisasi sebagai sebagai orang yang baru memulai bisnis, karena tidak mungkin kita bermain di brand. Jadi bagaimana caranya supaya bermain selling tapi dapat mudah untuk menggait orang, atau agar orang-orang lebih mudah tertarik melihat produk kita, seperti itu Kak. Terima kasih. Nggak kedengaran suaranya Zainal. Di unmute dulu. Oh iya. Nah, Oke, tadi ada pertanyaan dari Bahtiar. Silakan dari Bahtiar untuk penanya yang ketiga. Dari Siap Kak, kedengaran Ji suara. Siap, terdengar. Siap Kak.
Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara membagi keuntungan antara yang punya lahan atau yang punya ternak dengan pengembala eh, dan bagaimana takarannya dalam keuntungan tersebut. Siap, terima kasih. Oke, mumpung kita di monitor kami terbaca dari kita tambah ya, narasumber izin menambah satu untuk kita cukupkan di sesi tanya jawab ini. Jadi ada 4 penanya, baru kita langsung berikan ke narasumber. Dari Syam, Polbantang Goa, silakan. Ya Kak, terima kasih Kak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi kembali saya ucapkan terima kasih kepada saudara moderator memberikan kesempatan kepada saya. Jadi begini Kak, kan kita ketahui bersama bahwa salah satu faktor yang menunjang perekonomiannya di Indonesia itu kan termasuk sektor peternakan. Nah, kemudian olehnya itu penyebab dari olehnya itu sehingga di sektor peternakan itu tentu butuh yang namanya ini era digitalisasi. Nah, yang menjadi salah satu juga yang menjadi penunjangnya karena konsumsi dagingnya manusia ini yang di Indonesia ini yang juga meningkat, kebutuhan proteinnya yang menjadi pertanyaan saya di sini Kak, sih sudah sejauh mana kira-kira ini kebijakan yang diambil pemerintah untuk melihat dari perspektif ininya, kebijakannya pemerintah, maksudnya begini Kak, sudah sejauh mana kebijakan pemerintah melihat keadaan peternak, khususnya ini peternak rakyat ini Pak. Nah, mungkin itu yang bisa saya pertanyakan Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih dari Syam. Jadi kita kunci untuk 4 pertanyaan. Jadi saya ulang, dari Salsabila itu terkait tips-tips untuk melakukan ekspor produk peternakan ke luar negeri. Dan yang pertanyaan dari kedua yaitu tips pemasaran produk peternakan di era digitalisasi ini, yaitu dari Syarif Hidayatullah. Untuk penanya yang ketiga yaitu Bahtiar, bagaimana cara bagi hasil antara peternak dan investor ketika sistem usahanya itu ada pihak pembiaya. Dan penanya keempat dari Syam yaitu bagaimana kebijakan pemerintah dalam sektor peternakan. Jadi sudah sejauh mana kebijakan-kebijakan itu dibuat. Oke, untuk itu kami berikan ke narasumber untuk menjawab. Silakan Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas tadi beberapa penanya. Luar biasa atensi dari teman-teman. Saya apresiasi lah. Yang pertama terkait peluang ekspor ya. Sebenarnya saya secara pribadi itu masuk dibantu Pak Menteri di Kementerian Perdagangan itu baru 2 bulan terakhir aktif. Dan karena memang Pak Menteri juga baru menjabat per Januari. Nah, setelah kita coba lihat di dalam itu ternyata peluang ekspor nasional kita ini sangat luar biasa. Karena di Indonesia ini hampir seluruh kebutuhan, hampir seluruh produk-produk yang kemudian ada di Indonesia itu bisa memenuhi kebutuhan global. Sampai ada satu yang saya tidak menyangka, ternyata salah satu produk yang kemudian tinggi, yang banyak kemudian keluar itu ternyata keset kaki. Jadi keset kaki Indonesia ini ternyata salah satu produk ekspor yang banyak diminati oleh global. Itu banyak masuk ke pasar Eropa, ke Amerika, sama Afrika. Jadi bayangkan saja ya, walaupun sekarang misalnya barang-barang industri itu sudah mulai masuk, industri elektronik, sampai terakhir baja kita juga sudah mulai masuk.
Kalau dulu memang kita kan banyak kirim barang-barang mentah, walaupun ini masih ada lah terjadi, tidak bisa dipungkiri. Tetapi proses kemudian manufaktur yang terjadi sampai kemudian barang-barang jadi, itu sudah mulai meningkat dari tahun ke tahun. Nah, khusus di barang komoditas pangan ini, misalnya konsumsi, itu cukup tinggi lah, ikan, udang, kepiting. Ini salah satu 3 komoditas yang banyak lah. Jadi ikan, udang, kepiting, saya kemarin diskusi sama ISDP. Jadi ISDP itu apa ya? Lembaga training wirausaha dari program Lasnas Bank Syariah Mandiri, sekarang BSM. Saya kenal sama Mbak Aprilia, itu pembina ISDP. Salah satu yang kemudian kader mereka itu kan mereka melakukan pengkaderan di 4 universitas, UNHAS, IPB, UGM, sama ITB kalau nggak